Welcome to the Box Film. Halo kawan-kawan, terima kasih buat kalian yang selalu pantengin Box Review Film. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Blood Diamond yang dirilis tahun 2006. Di antaranya dibintangi oleh Leonardo DiCaprio berperan sebagai Danny Archer dengan latar belakang konflik di sebuah penambangan berlian ilegal di Sierra Leone, Afrika pada tahun 1999. Di dalam film ini menceritakan tentang berlian darah atau Blood Diamond di tambang zona perang saudara yang dimana hasil tambang berlian tersebut diselundupkan sebagai alat untuk mendanai perang ditukar dengan senjata. Di awal cerita, Solomon membangunkan anaknya yang bernama Dia Fandi agar tidak sampai terlambat sekolah. Solomon ingin masa depan anaknya menjadi lebih baik, tidak seperti dirinya yang hanya sebagai nelayan biasa. Sampai suatu hari ketika Fandi pulang dari sekolah dan berbincang-bincang dengan Solomon, tiba-tiba keadaan menjadi panik karena dikagetkan dengan datangnya segerombolan pemberontak ke desa mereka yang dikenal dengan nama RUF, Revolutionary United Front. Solomon menyuruh Fandi bersembunyi. Ia langsung berlari dengan cepat ke arah desanya untuk menyelamatkan sang istri, si bayi, dan anak gadisnya. Setibanya di desa, para pemberontak menembaki penduduk dengan brutal, kejam tanpa ampun, tidak pandang bulu. Tidak hanya pria, wanita, bahkan anak kecil pun ikut jadi korban. Dalam kondisi panik, Solomon berhasil menyelamatkan anak istrinya. Namun sayang, ia tertangkap dan terpaksa terpisah dari keluarganya. Sebagian warga yang berhasil tertangkap oleh RUF mengalami peristiwa yang sangat mengerikan. Di bawah kepemimpinan Kapten Poison, dengan kejamnya tangan warga dipotong agar tidak bisa mendapatkan hak pilih ketika pemilu datang. Awalnya Solomon juga nyaris dipotong tangannya, tapi cerita berkata lain. Kapten Poison melihat Solomon masih segar bugar dan gagah perkasa, sangat cocok dijadikan sapi perah di pertambangan ilegal mereka. Beralih ke Global Witness atau bisa dibilang LSM Internasional yang mengurus masalah eksploitasi dunia sumber daya, termasuk gading gajah, emas, karet, minyak, serta berlian. Mulai mencium bahwa berlian dari hasil pertambangan ilegal itu dijual untuk membeli senjata serta mendanai pemberontakan yang terjadi di Sierra Leone, dan sudah menjadi tugas Global Witness untuk mengurus semua permasalahan tersebut. Scene selanjutnya menceritakan tentang Danny yang datang mengunjungi para pemberontak untuk melakukan perdagangan senjata yang ditukar berlian. Nah, disinilah peran Danny sebagai pemasok senjata bagi pemberontak. Danny bekerja sama dengan seorang aparat bernama Kolonel Kodzi selaku bandar senjatanya. Dengan sambutan yang tidak begitu ramah dari para pemberontak, akhirnya Danny mendapatkan berlian tersebut untuk diselundupkan. Tapi ketika Danny hendak menyelundupkan berliannya, bahkan dengan mengklaim bahwa dia dari Discovery Channel, tetap saja gagal meskipun dengan teknik disembunyikan di balik kulit domba. Ditangkaplah oleh tentara keamanan setempat dan mendekam di penjara. Sementara itu di pertambangan diceritakan Solomon menemukan berlian berwarna merah muda dengan ukuran yang cukup besar. Merasa menemukan sesuatu yang sangat berharga, Solomon mencoba menyimpan berlian tersebut di jari kakinya dan meminta izin keluar sementara untuk BAB dengan maksud ingin menyembunyikan berliannya. Namun sayang, aksi Solomon ketahuan Kapten Poison dan meminta berlian tersebut untuk diserahkan. Hanya saja belum sempat diserahkan, tiba-tiba datang pasukan tentara pemerintah yang memporak-porandakan para pemberontak, termasuk Kapten Poison yang terluka dan pingsan akibat ledakan bom yang dilancarkan oleh pasukan tentara pemerintah. Dan akhirnya Solomon Fandi pun berhasil menyembunyikan berlian tersebut, namun pada akhirnya ia pun ikut ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara ibu kota Sierra Leone. Di dalam penjara ibu kota, sekumpulan pemberontak yang berhasil ditangkap termasuk Kapten Poison dan juga Danny, di mana letak sel tahanannya bersampingan, memaksa Solomon untuk mengakui bahwa dia menemukan berlian dengan ukuran yang sangat besar. Namun Solomon tidak mengakuinya dan kejadian itu disaksikan oleh Danny. Biggest I have ever seen. That was after my family, my home.
Suatu hari ketika Danny bebas dari penjara ibu kota, dia bercerita kepada temannya tentang keberadaan berlian merah muda dengan ukuran yang sangat besar, dan temannya disuruh menebus Salomon keluar dari penjara dengan maksud ingin mendapatkan berlian tersebut dan menjualnya ke penawar tertinggi, salah satunya Van Dijk, sebuah perusahaan berlian terbesar di London. Scene beralih ke seorang pria misterius yang memperhatikan Danny dari jauh, bahkan sampai mendobrak pintu, menggeledah dan merusak tempat Danny tinggal. Dia adalah Cordell, masih antek-anteknya Kolonel Coetzee, si pemilik senjata api yang ditukar dengan berlian dari para pemberontak. Orang tersebut sepertinya curiga bahwa Danny masih memiliki berlian sisa yang gagal diselundupkan. Dan benar saja, dia masih memiliki satu berlian yang disimpan di dalam gigi palsunya dan berhasil menjualnya. Terakhir, pria misterius ini pun melihat ketika Salomon Van Dijk dibebaskan dari penjara oleh temannya Danny. Berlatar belakang pantai di mana Danny datang menemui temannya. Disitulah ia bertemu dengan Maddie Bowen, seorang jurnalis asal Amerika, di mana dia sedang ditugaskan di Afrika untuk menguak kasus penyelundupan berlian. Di scene ini terlihat juga bahwa Maddie Bowen meminta bekerja sama dengan Danny untuk menyelesaikan pekerjaannya sebagai jurnalis. Namun Danny menolak. Salomon berjalan menuju tempat pengungsian, namun di sana ia tidak menemukan daftar keluarganya, dan ternyata sang istri bersama anak-anaknya sedang bersembunyi di dekat pantai. Para pemberontak kembali menyerang mereka dan kali ini berhasil menangkap Van Dijk dibawa ke camp yang nantinya akan mereka jadikan sebagai prajurit berdarah dingin. Untungnya istri Salomon beserta warga lainnya dibiarkan hidup. Sementara itu Danny terbang ke Cape Town, Afrika Selatan untuk menemui atasan tertingginya yaitu Kolonel Coetzee. Selama pertemuan itu terjadi obrolan yang cukup menegangkan dan akhirnya Kolonel Coetzee memberitahukan Danny bahwa dia menginginkan berlian merah muda itu sebagai pengganti dari gagalnya berlian yang terakhir diselundupkan, dan dengan terpaksa Danny pun menyetujuinya. Kali ini Danny mulai lakukan misi menemui Salomon tanpa basa-basi, langsung membicarakan perkara berlian merah muda besar. Namun Salomon mengelak dan meninggalkan Danny karena sudah terlambat masuk kerja. Di sisi lain, anak-anak yang diculik oleh pemberontak, mereka dilatih agar menjadi prajurit berdarah dingin. Diajarkan membunuh menggunakan senjata api, mencekoki mereka dengan miras dan ganja, hingga mendoktrin bahwa mereka adalah pahlawan yang akan menyelamatkan negeri. Tak berhenti sampai di situ, Danny kembali mendatangi Salomon di tempat kerjanya. Danny menawarkan diri ingin membantu menjual berlian tersebut. Awalnya Salomon menolak, namun ketika Danny menjanjikan akan menemukan seluruh keluarga Salomon, sepertinya Salomon tidak punya pilihan. Bersamaan dengan saat itu, situasi menjadi kacau karena para pemberontak datang menyerbu ibu kota dan menembaki warga dengan kejam. Danny dan Salomon pun berusaha lari dan menyelamatkan diri. Dalam insiden ini, pertahanan militer pemerintah pun ikut andil dalam pengamanan. Hanya saja kalah dan menyerah dari para pemberontak dan turut dibantai. Alhasil, para pemberontak mampu menaklukkan ibu kota. It's okay. Di pagi harinya mereka berdua berencana pergi menyeberangi jembatan. Salomon berpura-pura menjadi anggota RUP, sedangkan Danny menjadi tawanannya. Saat melewati dua orang komplotan, Danny langsung lesatkan senjata. Satu orang berusaha kabur, ia pun tembak dari kejauhan. Hingga akhirnya mereka berdua bergabung bersama pengungsi yang berhasil selamat dari pembantaian. Danny berencana akan mencari lokasi pusat agar dapat menghubungi pilot yang biasa mengantarnya. Scene beralih di mana Danny dan Salomon berhasil melarikan diri serta bergabung menuju kamp pengungsian yang letaknya tidak jauh dari ibu kota. Di sana, Danny bertemu dengan Maddie Bowen dan meminta tolong Maddie untuk mencarikan di mana keluarga Salomon berada dengan cara mengakses data PBB. Dan sebagai timbal baliknya, Danny akan memberikan sejumlah informasi penting tentang penyelundupan berlian ke Liberia agar dapat menyelesaikan pekerjaan Maddie sebagai jurnalis.
Berdasarkan informasi yang telah diakses Mehdi dari PBB, diketahui bahwa keluarga Salomon berada di Jenia, tempat pengungsian terbesar kedua yang berada di Afrika. Di sana Salomon bertemu dengan istri dan anak perempuannya. Ketika mengetahui Fandi telah diculik, Salomon teriak histeris hingga petugas memukulnya. Karena perang saudara masih bergejolak, maka keluarga Salomon Fandi belum diizinkan keluar dari kamp pengungsian dan akhirnya Salomon, Danny, dan Mehdi pun pergi. Di dalam pesawat, Salomon memberikan clue bahwa berlian merah itu dikubur dekat penambangan Kono. Kemudian Danny meminta tolong kepada Mehdi agar bisa pergi ke lokasi berlian tersebut dengan menyamar menjadi anggota jurnalis. Pada awalnya Mehdi menolak karena menganggap bahwa Danny hanya memanfaatkan Salomon untuk mendapatkan berliannya. Kemudian Danny mulai menceritakan tentang bagaimana proses penyelundupan berlian Afrika tersebut dengan detail beserta bukti-bukti konkretnya, dan ia pun bersedia menjadi narasumber untuk berita konflik di Sierra Leone. Akhirnya mendengar berita tersebut, Mehdi pun setuju. Danny dan Salomon menyamar ikut dengan rombongan jurnalis ke Kono. Di dalam perjalanan, rombongan jurnalis sempat berhenti dikarenakan ada insiden penyerangan anggota RUF. Kondisi tersebut menjadi kesempatan para jurnalis lakukan liputan langsung. Namun serangan memanas lagi. Tidak hanya warga, rombongan jurnalis pun ikut diserang. Kemudian mereka segera bergegas masuk ke dalam mobil dengan kondisi panik, lalu melanjutkan perjalanan. Tidak berhenti sampai di situ, para rombongan jurnalis tetap mendapatkan serangan brutal dari para pemberontak, hingga salah satu sopir yang mengendarai mobil bersama Danny tewas di tempat. Danny menendang si supir lalu mengambil alih kendali mobil dan berusaha melarikan diri, yang dimana pada saat itu mustahil bisa selamat. Danny banting setir menerobos ke arah hutan, menjadi momen keberuntungan besar berhasil lolos di tengah serangan brutal. Keluar dari hutan, mereka bertiga disergap oleh suku Kamazor yang merupakan suku lokal di daerah tersebut. Awalnya terjadi bersih tegang. Untungnya Mehdi berhasil mencairkan suasana dan lakukan pendekatan dengan cara memintanya berfoto. Warga suku Kamazor akhirnya mau diajak berfoto dan berdamai. Kemudian mereka dibawa ke rumah seorang warga lokal bernama Benjamin Margai. Di rumah Benjamin dibangun sebuah tempat belajar sederhana untuk anak-anak yatim piatu dan juga anak-anak yang pernah menjadi korban penculikan RUF. Di sana Danny meminta tolong Benjamin untuk berkenan mengantarkannya ke Kono. Singkat cerita, Benjamin pun mengantarkan mereka bertiga, dan ketika hendak melewati jembatan, ada dua prajurit RUF yang masih bocil dengan dilengkapi senjata api menghadang mereka. Benjamin yakin anak kecil tidak mungkin berani tarik pelatuk. Malangnya Benjamin malah ditembak. Danny panik langsung tancap gas melaju ke arah jembatan. Karena Benjamin terluka cukup parah, terpaksa mereka harus pergi ke landasan terbang di Kono, karena di sana ada tim medis yang merupakan fasilitas di bawah kepemimpinan Kolonel Kodzi. Kolonel Kodzi dan seluruh tentara bayaran di landasan Kono tersebut disewa oleh pemerintah untuk menghancurkan markas-markas RUF. Dan Danny pun bertemu dengan atasan tertingginya Kolonel Kodzi. Di sana mereka membahas tentang berlian merah muda. Kolonel Kodzi langsung memerintahkan Danny menjadi bagian dari operasi penyerbuan pemberontak sebagai dalih agar Danny dapat leluasa mengincar keberadaan berlian muda tersebut demi keuntungan Kolonel Kodzi. Danny tidak ingin berliannya jatuh ke tangan Kodzi. Ia nekat akan pergi diam-diam bersama Salomon mengambil berlian itu. Kemudian ia meminta tolong kepada Mehdi untuk mengalihkan perhatian penjaga agar Danny bisa masuk ke dalam camp dan mengambil perlengkapan yang dibutuhkan. Sebagai imbalannya, ia memberikan bukti-bukti kuat penyelundupan berlian berupa buku catatan kecil kepada Mehdi agar bisa menyelesaikan pekerjaan jurnalisnya. Setelah berhasil mendapatkan perlengkapannya, mereka pun berpisah. Mehdi kembali ke Jenia dengan pesawat, sementara Danny dan Salomon lari memisahkan diri dari kamp tentara. Setelah melewati hutan dan mulai masuk ke perkampungan, Danny dan Salomon dikejutkan dengan datangnya beberapa mobil yang bermuatan para pemberontak. Dikira salah satunya adalah Fandi. Salomon sontak memanggil dan kontan terjadi baku tembak. Di pagi hari, Danny masih kesal atas kejadian semalam. Ia akan menguliti kepala Salomon jika berani melakukan hal yang dapat mengancam jiwa mereka.
Kemudian mereka lanjutkan perjalanan lalu memasuki perkampungan yang nampaknya telah menjadi sasaran pembantaian anggota RUF. Solomon diingatkan oleh seorang pria bahwa anggota RUF sedang berada di dekat pertambangan kono. Di perjalanan mereka berdua mulai berdebat di mana Danny ingin segera menemukan berlian sedangkan Solomon bersikeras ingin mencari anaknya hingga terjadilah baku hantam. Danny todongkan pistol ke hadapan Solomon, namun seketika hatinya terenyuh melihat Solomon sangat ingin menyelamatkan anaknya. Danny mengalah dan mengikuti keinginan Solomon. Menjelang malam hari, mereka melakukan observasi ke camp para pemberontak dengan harapan bisa menemukan anaknya Solomon. Namun tidak membuahkan hasil, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Sesampainya di tempat tujuan yang sekaligus markas para pemberontak, Danny menganggap medannya cukup berbahaya. Kebetulan ia membawa ponsel satelit dan pelacak koordinat GPS yang ia curi dari camp tentara. Dengan terpaksa ia menghubungi Cordell untuk mengirim bantuan serangan helikopter dijadikan sebagai pengalihan sehingga mereka berdua dapat leluasa pergi ke arah di mana berlian itu disembunyikan. Menjelang malam, Solomon yang masih penasaran dengan keberadaan anaknya diam-diam pergi ke camp para pemberontak tanpa sepengetahuan Danny. Danny tersadar langsung bergegas pergi menyusul Solomon. Hujan turun cukup deras dan Solomon berjalan dengan tenang ke arah camp pemberontak hingga akhirnya ia dapat bertemu dengan sang anak. Setelah mendekat, ternyata Fandi tidak lagi mengenali Solomon. Anaknya berteriak sehingga mengundang perhatian banyak orang. Danny memantau dari kejauhan dalam posisi yang nampaknya sulit menyelamatkan Solomon. Keesokan harinya, Solomon ditawan oleh Kapten Posen dan diminta untuk membawakannya berlian merah tersebut. Jika tidak, maka Kapten Posen akan membunuh Fandi dan juga keluarga lainnya. Tiba-tiba helikopter tempur datang dan meluncurkan misilnya ke arah para pemberontak. Kondisi menjadi porak-poranda, terjadilah baku tembak. Posen menyeret Fandi ke tempat lain. Solomon berusaha mengejarnya hingga ia berhasil menerjang si Posen lalu membunuhnya secara brutal. Kolonel Kodzi kini berhasil mengendalikan kondisi. Di sana, Danny sempat bernegosiasi agar kolonel mau membagi dua berliannya. Kemudian Danny mendesak Solomon memberitahu di mana letak berlian tersebut. Namun Solomon enggan mengatakannya. Danny naik pitam, ia seret anaknya ke hadapan Kodzi. Solomon pun terpaksa menunjukkan arah di mana berlian itu dikuburkan. Di tengah penggalian terjadi ketegangan. Kodzi todongkan pistol ke kepala Fandi. Beberapa detik kemudian, Danny memiliki kesempatan menembaki mereka semua. Tanpa sadar, Danny kena tembak. Kemudian ia kaget ketika Fandi todongkan pistol ke arahnya. Solomon berusaha mengembalikan lagi ingatan sang anak. Kondisi kembali memanas. Mereka semua kabur ke dalam hutan menghindar dari tembakan anak buah Kodzi. Danny kini sudah janjian bersama temannya Nabil ke arah landasan penerbangan di puncak Ngari untuk menjemputnya di sana. Di perjalanan, Solomon sempat memperingatkan Danny agar beristirahat sejenak mengingat lukanya cukup parah. Namun Danny enggan melakukan hal itu. Hingga titik di mana Danny mulai kepayahan, Solomon angkat tubuhnya naik ke atas bukit menuju titik penjemputan. Di tengah jalan, Danny putuskan serahkan berlian seutuhnya kepada Solomon. Lalu ia memberi kontak Medi agar dapat menghubunginya. Danny berpesan jangan percaya kepada seorang pun, termasuk si Nabil. Todongkan pistol ke arahnya jika ia macam-macam. Baku tembak terjadi kembali. Solomon dan anaknya diperintah segera pergi hingga mereka berdua berhasil naik ke atas pesawat. Setelah dipastikan selamat, Danny menelpon Medi meminta tolong agar melindungi Solomon beserta keluarganya. Medi terpukul menyadari nasib Danny harus berakhir tragis. Setelah itu, Danny meninggal di tengah pemandangan Afrika yang begitu indah. Tempat yang asalnya ingin segera ia tinggalkan, kini menjadi tempat terakhir Danny berpijak. Scene berikutnya memperlihatkan Solomon tiba di London ditemani oleh Medi untuk bertemu dengan perwakilan dari perusahaan berlian ternama di London, yaitu Van Dijk. Di sana pun
Medi mengumpulkan bahan bukti, mendokumentasikan seluruh pertemuan dan kesepakatan mereka. Hingga akhirnya Salomon menerima uang dari Van de Kaap, pertanda transaksi berlian mereka berhasil. Terakhir, Medi berani mempublish tentang keterlibatan Van de Kaap dalam mendapatkan berlian darah kontroversi yang didapatkan dari daerah konflik di Sierra Leone, Afrika tersebut. Scene terakhir memperlihatkan Salomon Fandi diundang sebagai pembicara ke dalam sebuah konferensi pers tentang berlian darah di Kimberley dan mendapatkan standing applause yang sangat antusias. Dan itulah akhir dari kisah Salomon dan Danny. Danny adalah sosok nekat bahkan menghalalkan segala cara demi mendapatkan pundi-pundi uang. Tanpa sadar, hati nuraninya telah hilang. Sayangnya, ia menyadari hal itu di saat detik-detik terakhirnya. Terima kasih telah menonton. Semoga kawan-kawanku selalu terhibur dengan update terbaru dari Mimin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.